Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik kain katun. Kain katun dibeli di pasar Rejoso. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Dr. Bagus Santoso. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi di bumi Bengkalis, bumi Melayu. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis beserta Ibu, Bapak Sekda beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, ibu-ibu semuanya yang berbahagia. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau waktu saya habis, tolong dikasih tahu Ustadz Subi. Ya. Yang memegang buku bisa dibuka halaman 16. Bagaimana cara meluruskan sok? Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibi. Bahunya rapat dengan bahu. Wa qadamahu biqadamihi. Kakinya rapat dengan kaki. Apakah ada Nabi menyebutkan mesti menempel? Tak ada. Hanya merapatkan. Saya kalau bahu saya rapat dengan bahu Ustadz Subli, insya Allah tak masalah. Karena antara bahu dengan bahu ada kain. Yang jadi masalah itu kalau kaki Ustadz Subli dekat ke kelingking saya. Apalagi kalau orangnya penggeli dia. Jadi kalau sudah dirapatkannya, di agak-agaknya rapat, cukuplah itu sudah. Karena banyak sekarang berkelahi gara-gara bersenggol-senggol kaki. Nah, jadi apa pentingnya ini dibahas di Dharma Wanita? Karena ibu punya anak. Anak ibu akan jadi imam. Anak ibu, silakan anak ibu jadi bupati, wakil bupati, kepala dinas, sekda. Tapi kalau dia dibesarkan di tengah ibu yang sholat, insya Allah. Jadi saya penasaran juga, kenapa Pak Dr. Bagus Santoso ini ikut kajian dari mulai Masjid Raya Pasar Bawah dulu sampai ke Bukit Kerikil kemarin sampai hari ini. Rupanya rahasianya dibukakannya tadi, ayah beliau tak mau meninggalkan rumah, takut sholatnya tinggal. Jadi kalau orang tua kita itu sholat, insya Allah anak-anaknya sukses, dan suksesnya itu tetap menolong agama Allah. Ini pelajaran buat kita semua. Anak ibu insya Allah sukses dunia akhirat kalau ibu jaga sholat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Penting meluruskan shaf ini karena banyak orang tak peduli kepada shaf. Makanya kata Nabi, man wasalahu wasalahullah. Siapa yang meluruskan shaf, diluruskan Allah hatinya. Siapa yang bengkok shafnya, bengkok juga lah hatinya. Jadi shaf ini terkait kemana-mana, godaan setan dan lain sebagainya. Selesai meluruskan bab, sekarang masuk ke halaman 18. Bagaimana stop anak-anak? Karena banyak ibu-ibu membawa anak atau suaminya membawa anak ke masjid, diletakkannya di sampingnya, berkelahi gara-gara anak. Yang satu mengatakan jangan bawa anak, yang satu mau membawa anak. Maka menurut Syekh Atiyah Sokar, yang paling bagus anak itu dibuatkan sok khusus di belakang. Kalau anak ini ribut, diangkat satu satpol PP syariah untuk mengawal anak ini. Macam di Masjid An-Nur Pekanbaru, ada satu pakai jubah hijau membawa rotan. Jadi waktu saya selesai tarawih, saya tengok, patutlah anak-anak ini diam, takut kena pukul.
Jadi saya tanya yang bawa rotan pakai baju hijau nih, kau pukul anak nih? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakuti aja. Kalau kita pukul datanglah mak ayahnya kemari. Kenapa anak itu tidak boleh diletakkan di samping? Dua alasan. Yang pertama, anak belum bersunat, belum berkhitan. Yang kedua, karena wuduknya tak sempurna. Seandainya anak kita itu sudah berkhitan dan wuduknya sudah sempurna, boleh dia diletakkan di samping. Tapi tradisi berkhitan kecil ini kan tak umum di tempat kita. Di Pulau Jawa memang anak-anak berkhitan kecil. Tapi untuk kita di Riau, taman SD baru bersunat. Lari pula dia, taman SMP baru bersunat. Nah, jadi alhamdulillah dari Bengkalis ada salah seorang dokter yang punya program namanya Sunatron, bekerja sama dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat membuat kitab gratis setiap bulan. Orang dari Bengkalis, ya sampai orang Bengkalis tak tahu. Sunatron, saya yang mengiklankannya selalu. Pakailah Sunatron, tidak perlu pakai sarung. Habis bersunat langsung pakai celana. Bersunat pagi bisa akad nikah sore. Saking kan mujarabnya Sunatron. Dan anak saya sendiri itu disunat umur 8 hari pakai Sunatron. Ternyata bagus anak ini disunat cepat-cepat, sehat walafiat, tidak kena penyakit kulit dan lain sebagainya. Berikutnya halaman 20. Apa hukum melapaskan niat? Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman. Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan melapaskan niat untuk mengusir was-was. Apalagi bagi yang suka nonton was-was. Masuk cerita artis tuh ke kepala dia. Scroll medsos. Setelah takbiratul ihram bingung dia. Ini sembahyang apa nih? Zuhur apa asar? 2 rakaat. Nah, kalau untuk menguatkannya itu sembahyang apa? Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Adaan apa makmum? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kenapa Ustadz buatkan Arab gundulnya? Supaya jangan dituduh orang Abdul Somad mengada-ngada. Banyak juga jamaah yang komplain, Ustadz janganlah buat Arab gundul di situ, kami tak bisa baca. Membaca buku saya ini macam bertamu ke rumah orang. Di situ ada kacang, ada agar-agar. Yang terkunyah ajalah yang dikunyah. Jadi kalau mau tak main gigit agar-agar, kalau sanggup mengunyah kacang. Jadi tujuan saya buat di sini ada teks Arabnya supaya orang, oh ternyata Abdul Somad tak mengada-ngada. Saya buat 4 mazhab, tapi dalam berawal tetap pakai mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali itu sebagai pengetahuan. Katanya melapaskan niat usolli itu bid'ah. Memang iya, tapi bukan menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Hambali, menurut mazhab Maliki, bid'ah. Illa kecuali lidaf waswasah, untuk menolak was-was. Ini banyak orang sekarang belajar di internet, dia baca usolli bid'ah, balik ke rumah semua bid'ah, ayahnya bid'ah, maknya bid'ah, atuknya bid'ah, neneknya bid'ah, masuk neraka semua orang. Itu maka saya buat ini supaya orang mengaji balik, ngaji. Halaman 21. Kapan waktu berniat? Menurut mazhab Syafi'i berniat itu di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar, disitulah letak niat. Salat maghrib 3 rakaat adaan makmuman itu ada di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu maka orang mazhab Syafi'i itu takbirnya panjang untuk memasangkan niat di dalam takbir. Mohon maaf,
bukan saya mendikte. Ibu-ibu berniatnya di dalam takbir atau sebelum takbir? Sebelum takbir. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, niatnya sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbir. Yang tak sah sesudah takbir, baru berniat. Habis menonton, tengok TV, tengok internet, sembahyang, Allahu Akbar. Ikut sembahyang apa nih? Maghrib apa isya? Maghrib aja lah, batal, tak sah. Saya berniat di dalam takbir. Teks Arabnya ada di situ, terjemahnya ada. Ini saya menyampaikan secara langsung, tapi saya tunjukkan isinya di dalam. Halaman 29. Apa bacaan iftitah? Iftitah yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Mohon maaf, bukan mendikte. Ibu yang sholat pakai Allahumma ba'id, angkat tangan. Berarti sekolahnya di Muhammadiyah. Ada hadisnya. Yang baca pakai wajhati wajhiyah. Ada. Nomor 2. Yang pakai Allahu Akbar kabiro. Ada. Riwayat nomor 4. Ternyata berkelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabiro. Padahal doa iftitah itu dah saya susun semuanya, ada 7 iftitah. Jadi yang selama ini kita buat itu mencampur 2 iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis tambah satu lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Baik, saya pakai itu. Tapi jangan salahkan yang Allahumma ba'id, karena itu ada juga hadisnya. Berkelahi yang Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Kata Allahumma ba'id, Allahu Akbar kabira. Kata Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id. Yang di tengah ni preman belum hafal iftitah, baru itu dia sembahyang. Jadi tujuan buku ini untuk meminimalisir konflik. Jangan kapal pecah, hiu yang makan daging. Itu kata Pak Bagus tadi kan. Berkelahi kita, orang lain yang senang. Berkelahi Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira, yang ketawa yang tak sembahyang. Untung kami tak sembahyang. Buku ini bagus dibaca oleh penyuluh-penyuluh. Ternyata di Kabupaten Bengkalis ada, setiap desa ada penyuluh. Penyuluh bagus untuk meminimalisir konflik. Babin Babin Kamtipmas bagus menguasai buku ini. Kalau berkelahi orang nanti Babin Kamtipmas menyelesaikan. Boleh difotokopi, boleh dibagi-bagikan. Asal jangan ditulis di samplulnya coblos nomor, itu tidak boleh. Halaman 35. Kalau ada yang mengganjal di pikiran ibu, nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Diatur oleh Ustadz Dr. Subli. Halaman 35 tentang membaca a'udzubillah. Maka dianjurkan membaca a'udzubillah sebelum membaca ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Syafi'i setiap rakaat baca a'udzubillah. Rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mazhab Hanafi sekali saja. Mazhab Hanafi sekali saja. Saya mengamalkan mazhab Syafi'i, maka setiap rakaat saya baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman 38. Ketika membaca Al-Fatihah, bismillahnya itu dibaca jahar atau sir. Saya kalau jadi imam baca jahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi saya mengisi pengajian di Masjid Muhammadiyah, bacaannya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada jamaah ini yang mau mengajak saya berkelahi, mancing-mancing saya. Cara dia mancing saya gini, Ustaz, masa orang yang tak bisa membaca bismillah kita angkat jadi imam? Saya tahu dia mau ngajak saya memancing. Dia mau saya merespon, betul juga ya. Saya bilang tak mungkin saya menyalahkan orang yang tak baca bismillah, karena saya 2 tahun di Maroko. Guru-guru saya itu semua kalau jadi imam tak pernah baca bismillah, diam dia. Kalau saya salahkan orang yang membaca bismillah sir, berarti salahlah Imam Hambali, Imam Hanafi. Kalau saya salahkan imam yang tak membaca bismillah, berarti salahlah Imam Maliki. Semua ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah itu adalah udah jelas masjid itu masjid yang bismillah jahar, mau maju jadi imam membaca sir, itu yang salah. Tak paham adab. Saya mengisi tausiah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Sekalipun saya tak mau jadi imam. Kenapa? Karena saya menghormati mazhab mereka. Ini penting untuk menjaga adab perbedaan mazhab. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, mazhabnya Hambali, bismillah sir. Tapi waktu dia diminta jadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, ada rekamannya di YouTube, tengok, dijaharkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena dia tahu orang di Jakarta, Indonesia, Asia Tenggara, mazhab mayoritasnya adalah mazhab Syafi'i. Saya kalau ceramah di Masjid Muhammadiyah disuruh maju ke depan, tak mau saya. Majulah Pak Ustaz, batuk saya. Kenapa? Untuk menjaga hati jamaah. Halaman 42. Apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Kata masjid ini makmum tak perlu baca Fatihah, karena imam sudah baca. Kata masjid ini makmum wajib baca Fatihah. Jamaah bingung. Kenapa dia bingung? Belum dia baca buku ini. Dharma Wanita tak bingung. Kenapa? Karena sudah mengkaji buku ini, insyaAllah. Menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Makmum tetap baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah karena imam sudah membaca. Mazhab Syafi'i, kalau solatnya solat jahar, makmum membaca. Kalau solatnya jahar, telinganya sudah mendengar, makmum tak perlu baca. Solat maghrib, solat isya, solat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah mendengar. Tapi pada solat yang sir, solat zuhur, solat asar, makmum tetap membaca karena telinganya tak mendengar imam pembaca. 3 mazhab. Syafi'i wajib baca, Hanafi tak perlu baca, Maliki tengok solatnya jahar atau solat. Tak ingat saya Pak Ustadz, dengar lagi nanti rekamannya ada. Tak ada paket, ada bukunya sudah. Tak ada kurangnya lagi di Bengkalis. Rekamannya sudah ada, sudah dibacakan, sudah ada bukunya. Tinggal tengok bilang. Tak menangkap saya Pak Ustadz, banyak-banyak makan ikan. Halaman 46. Apa standar imam baca ayat? Ke depan saya minta Ustadz Allah, kita kerjasama dengan Pemda-Pemda supaya muncul ide saya tadi dari kata sambutan Pak Bagus. Kita minta imam-imam, khotib-khotib, guru mengaji dan penyuluh-penyuluh. Ibu-ibu bagus. Banyak suami yang tak sembayang, nanti sembayang gara-gara ibu. Abang sembayang bang, kalau tak sembayang, aku tak mau tidur sama babi hutan. Tapi kalau penyuluh-penyuluh, karena tadi kata Pak Bagus, di setiap desa, setiap kecamatan ada penyuluh. Kalau kita tablik akbar ramai Bukit Kerikil, itu masyarakat awam.
Tapi kalau penyuluh 100 orang, itu satu orangnya itu ada jamaahnya 1000, berarti 100.000 orang sudah kita luruskan sholatnya. Karena penyuluh ini nanti akan membimbing surau, langgar, musola. Standar ayat, komplain jamaah, panjang kali ayat dia Pak Ustaz. Apa standar ayat? Kalau sholat zuhur dengan sholat subuh, itu yang dibaca ayat-ayat panjang dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba. Kalau sholat asar dengan sholat isya, itu dibaca ayat yang tengah dari surat An-Nazi'at sampai Ad-Duha. Kalau sholat maghrib itu dibaca yang pendek dari Alam Nashrah sampai ke An-Nas. Itu standar. Di luar standar ini imam bisa dikudeta. Makanya diangkat imam paripurna, imam kelurahan, imam kecamatan, imam kabupaten, diberikan pelatihan imam supaya makmum tak komplain. Ada standar panjang pendek, jangan diturutkannya surnya aja. Kebetulan dia hafal Quran, dibacanya 3 halaman. Kalau sholat sendiri tahajud malam terserah. Ini ceritanya masalah jadi imam. Waktu kita 5 menit lagi. Halaman 48. Waktu ruku dan sujud berapa kali jumlah tasbihnya? Kata Imam Hasan Al-Basri, yang paling sedikit 3, yang pertengahan 5, yang paling banyak 7. Lebih dari itu makruh kalau sholat berimam. Tapi kalau sholat sendiri bantailah. Kadang orang terbalik pula, waktu jadi imam dulu dia panjang-panjang, waktu sendiri secepat kilat. Halaman 53. Ketika sujud, mana yang lebih dulu turun ke lantai? Kata yang ini tangan lebih dulu, kata yang ini lutut lebih dulu. Maka pendapat yang kuat jumhur mayoritas ulama lutut dulu baru tangan. Kata yang minoritas tapak tangan dulu baru lutut. Berkelahi, yang satu mengatakan lutut dulu, satu mengatakan tangan dulu. Datang mazhab ketiga, kening dulu. Nah itu tak ada. Tak ada itu yang ketiga. Lutut dulu. Berkelahi. Buku ini saya susun saking banyaknya konflik di tengah masyarakat, asik bertanya, muak saya jawabnya, itulah saya tuliskan. Buku ini sudah saya tulis waktu saya berumur 37 tahun. Udah lama udah buku ini. Karena banyak bertanya. Maka tadi ditanya, Pak Wabub, kapan Ustaz menulis? Masih sempat nulis. Buku lama nih Pak. Makanya tak ada profesornya. Abdul Somad LCM Pak. Kita tengok lagi halaman 58. Apa yang dibaca waktu sujud? Datanglah bapak-bapak tua menangis karena bacaan sujudnya disalahkan ustadz berceramah di Jalan Harapan Raya, Masjid Firdaus. Imamnya di situ Ustadz Hanafi. Bacaan kami biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Datang ustadz yang berceramah itu, kata dia, siapa yang menambah wa bihamdi salah, tak betul. Yang betul subhana rabbiyal a'la saja. Itulah maka saya susunkan. Riwayat pertama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Riwayat kedua subhana rabbiyal a'la tak pakai wa bihamdi. Ternyata ada 7 riwayat tentang bacaan sujud. Supaya jangan berkelahi. Buku ini saya tulis supaya sesama yang sholat jangan berkelahi. Halaman 61. Antara duduk, antara 2 sujud, 8 yang diminta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dalam sholat yang paling banyak permintaan itulah duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tapi banyak orang tak ingat entah apa yang dia baca. Allah macam dapat bakwan panas.
Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'an. Halaman 69. Macam mana bunyi solawat? Solawat 1, solawat 2, solawat 3, solawat 4, solawat 5. 5 bentuk solawat dalam hadis. Solawat yang di luar hadis boleh juga. Solawat nariyah, solawat tafrijiyah, solawat taziyah, solawat badar, solawat asril. Solawat ini hukumnya mubah, boleh. Halaman 71. Apa hukum menambahkan sayyidina? Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan menambahkan sayyidina, karena tak boleh menyebut nama Muhammad saja. Dan belum pernah saya tausiah dipanggil moderator. Berikut ini mari kita panggilkan narasumber kita. Sowan. Ada adab kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di luar sholat maupun di dalam sholat. Itulah sebagai pengantar. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang tak paham sesudah baca ini, tanyakan ke Ustaz Subli. Nanti Ustaz Subli menanyakan ke saya kirimkan melalui voicemail. Ustaz, ini apa jawabannya? Nanti kami jawab. Saya kembalikan ke moderator. Syarat baru boleh qashar. Yang pertama, jaraknya ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 87. Saya pakai pendapat Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88, sekian. Digenapkan 89. Payah juga ingat 88, payah ingat 89, 90. Wali Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Saya baru mengqashar kalau jaraknya 89 kilo. Saya memilih pendapat yang ahwat, yang lebih hati-hati. Di luar itu, kurang dari itu, tidak mengqashar. Yang kedua, qashar dilaksanakan setelah berlaku terjadinya perjalanan keluar dari surul balad, sur batas kota. Ibu musafir mau ke Pekanbaru. Apakah dari Bengkalis ke Pekanbaru itu sudah lewat 89 kilo? Sudah. Syarat yang kedua, diqashar setelah lewat sur al-balad, batas kota. Jadi kalau dia masih di rumahnya belum bisa mengqashar. Di mana baru dia bisa mengqashar? Setelah keluar kota Bengkalis. Mampir dia ke musola, masjid pinggir jalan, barulah dia bisa mengqashar. Jadi kalau di rumahnya itu dia sholat, maka dia hanya bisa menjamak, tapi tidak qashar. Takut nanti di jalan dia tak bisa mampir, tak bisa berhenti, maka dia jamak tapi bukan qashar. Berangkat jam 1, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Tidak bisa dia buat zuhurnya 2 karena belum musafir, belum safar. Kalau mau 2, lewatkan keluar, menyeberang, nanti di Sungai Pakning mampir ke musola Surau Langgar, zuhur 2, asar 2. Jelas? Campur aduk dalam satu mazhab. Dari awal tadi saya wanti-wanti. Tujuan saya mengajarkan buku ini, jangan mencampur mazhab. Dalam beramal saya bermazhab Syafi'i. Tapi waktu menjelaskan, saya jelaskan ni mazhab Hanafi, ni mazhab Maliki, ni mazhab Hambali, supaya kita menghormati perbedaan, bukan supaya mencampur-campur mazhab. Tidak boleh mencampur mazhab, talfik namanya, dalam satu masalah. Kalau beda masalah boleh. Solatnya mazhab Syafi'i, membayar zakat fitrahnya mazhab Hanafi pakai duit, tak masalah, karena antara zakat dengan solat beda. Yang tak boleh itu cara wuduknya Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki, tak boleh. Karena wuduk ini satu paket. Solat pun juga begitu.
Kalau dari takbiratul ihram sampai ke salam, maka jangan campur dengan mazhab lain. Makanya ulama dulu melarang orang baca mazhab. Jangan baca kitab ini, jangan baca kitab ini. Saya dulu heran, kenapa ulama kiai tuan guru melarang? Rupanya baru saya paham, dia takut kita mencampur-campur mazhab, jatuh dalam tatabbu' rukhas, ingin ngambil enak-enaknya saja. Saya insya Allah berpegang pada mazhab Syafi'i. Biasanya yang mencampur mazhab ini di tempat kita, dia bukan ahli mazhab. SMP-nya NU, SMA-nya Muhammadiyah. Saya syukur dia waktu kuliah campur mazhab. Waktu kuliah tak sembahyang sama sekali. Itu lebih parah lagi. Nah, jadi jangan mencampur mazhab, karena itu dilarang oleh para ulama kalau dalam satu ibadah. Ada syarat, ada rukun. Yang mana sebetulnya yang sholat itu Pak Ustadz? Balik ke definisi ulama. Apa itu sholat? Aqwalun, ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa muftatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah sholat. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ada ucapan, ada perbuatan. Apa yang dimaksud dengan ucapan? La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah orang yang tak baca Fatihah. Berarti bacaan Fatihahnya mesti betul. Syarat taksin, rukun, baca Fatihah. Jadi kalau gitu syaratnya sah sholat, betul bacaan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihahnya rukun. Jadi kalau gitu mana yang sholat itu? 4. Aqwalun, ucapan. Af'alun, perbuatan. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa muftatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Syarat sah sholat muslim. Muslim balik bukan rukun. Tengok rukun 13. Rukun 13 itu pun dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain belum tidak 13, karena rukun itu ditetapkan oleh para ulama. Jadi kalau begitu yang paling selamat balik kepada definisi sholat menurut ulama. 4. Aqwalun, ucapan, bacaan. Wa af'alun, perbuatan. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara sujud. Muhtatah tahun takbir, dibuka dengan takbir, Allahu Akbar. Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah dia sholat itu. Imam terlalu cepat sampai tak sempat makmum baca Fatihah. Walil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yasin, Allahu Akbar. Cuma kita baca Fatihah. Pertama, membaca Al-Fatihah itu tempatnya sesudah Al-Fatihah imam. Kedua, diikuti bacaan imam. Kita udah tahu nih, karena kita sholat di masjid itu kita tahu kalau imam ini imam slow nih. Kalau imam ini imam Valentino Rossi nih. Pas giliran dia maju, maka kita pakai cara kedua. Macam mana cara kedua? Mengikuti bacaan Fatihah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti dia. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai dia baca Fatihah, selesai pula kita baca Fatihah. Pas dia baca pendek ayat Nun, Allahu Akbar, udah selesai Fatihah kita. Berapa lama ibu membaca Al-Fatihah? Saya praktekkan baca Fatihah. Berapa detik saya baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. 15 detik. Seandainya imam itu ayatnya inna a'tainakal kautsar, kita ukur berapa lama dia baca inna a'taina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
inna syani'aka huwal abtar. 10 detik. Berarti tak sempat baca Al-Fatihah. Maka solusinya adalah dibaca serentak mengikut imam waktu baca Al-Fatihah. Jelas? Jelas insya Allah. Kalau ada yang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, paket dia tak cukup. Semoga Allah menjadikan pemimpin-pemimpin di Bengkalis adil dan amanah, rakyatnya makmur, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Bengkalis baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.